warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya hari ini, telah meluangkan waktu untuk diseminasi saya tentang budaya positif. Ya, jadi ini salah satu kegiatan dari pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani saat ini. Bahwa apa yang telah saya dapatkan di beberapa minggu yang lalu itu harus saya informasikan kepada teman-teman. Jadi posisi saya di sini adalah bukan untuk mengajar atau bahwa saya adalah orang yang lebih tahu daripada teman-teman, tetapi di sini adalah saya ingin berbagi atau sharing apa yang telah saya apa yang telah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Jadi diseminasi kali ini dari saya adalah tentang budaya positif. Ya, tentang budaya positif. Jadi kita mulai dari dua kata ini dulu, yaitu budaya dan positif. Jadi budaya ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau kita biasakan secara terus-menerus kepada anak didik kita, kepada murid-murid kita, dan kepada diri kita sendiri juga. Kemudian budaya positif ini ketika kita sudah terapkan, kita tidak akan mendapatkan hasil secara instan. Jadi ketika kita menerapkan budaya positif kepada anak-anak, jangan berpikir bahwa kita menerapkan hari ini, besok sudah dapat hasil. Tidak seperti itu, tetapi ketika kita menerapkan hari ini, mungkin 2 atau 5 tahun atau mungkin 10 tahun ke depan baru kita melihat hasilnya. Nah, itu yang disebut dengan budaya. Kemudian positif. Budaya yang kita terapkan itu harus dipupuk dengan kata atau kalimat-kalimat positif. Kenapa harus kalimat atau kata positif? Karena Bapak Ibu, anak-anak itu merasa dirinya itu sesuai dengan kalimat yang kita berikan. Ketika kita mengatakan memandang dirinya sesuai apa yang kita katakan kepada mereka. Ketika kita bilang kamu bodoh, kamu tidak tepat waktu, kamu terlambat terus. Ketika kita mengatakan hal itu, maka itu yang akan terjadi. Kenapa? Karena mereka memandang dirinya seperti yang kita katakan. Ketika kita bilang kamu terlambat terus, maka itu yang akan terus dilakukan. Nanti dia akan bilang, oh, memang saya orang yang sudah terlambat terus. Ya, jadi itu yang akan terjadi. Oh, saya orang bodoh. Jadi dia tidak akan, kemudian dia merasa rendah diri, kemudian dia tidak akan membuat dirinya termotivasi untuk belajar. Nah, mengapa budaya positif ini dipupuk dengan kalimat-kalimat positif? Oleh karena itu, ketika kita menerapkan budaya positif, mari kita pupuk dengan kalimat-kalimat positif. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut kepada materi selanjutnya, saya ada sedikit permainan. Kita bermain-main dulu sebelum kita lanjut. Ketika saya mengatakan sekolah, Bapak Ibu bisa mengatakan bahagia. Bisa? Ya, kita coba ya. Sekolah bahagia. Ya, sekolah bahagia. Oke. Kemudian mari kita bermain clue ya. Saya ingin mengajak teman-teman untuk bermain clue. Clue-nya, jadi ini sebuah permainan ya, kita bermain dulu. Clue-nya adalah jangan lupa orang ketiga. Jangan lupa orang ketiga, itu clue-nya ya. Ya, baik, saya mulai permainannya. Orang pertama adalah Ibu Dewi. Orang kedua adalah Pak Jaswan. Orang ketiga adalah siapa? Siapa orang ketiga? Siapa? Bu Rahmaniat. Bu Rahmaniat. Salah. Orang ketiga adalah Pak Liban. Jadi cluenya adalah jangan lupa orang ketiga. Jangan lupa orang ketiga. Saya ulangi lagi. Orang pertama adalah Ibu Nuraini.
Orang kedua adalah Ibu Hasni. Orang ketiga adalah Bu Alma. salah. Orang ketiga adalah, ada yang bisa jawab? Salah. Oh, Ata Bu Dewi. Salah. Orang ketiga adalah Ibu Ratna. Belum mengerti. Belum mengerti, kita ulangi lagi. Jadi orang pertama adalah Pak Liban, orang kedua adalah Pak Jaswan, orang ketiga adalah Orang pertama saja salah. Orang mana? Orang ketiga adalah salah. Ada cara perhitungannya itu. Oke. 1, 2, 3. Coba ada jahitnya itu orang ketiga. Orang ketiga adalah Bu Nuri. orang ketiga adalah Ibu Ratna. Oh, satu. Oke, baik. Sekolah bahagia. Oke, kita lanjut. Jadi, ya, untuk permainan clue nanti kita bahas bagaimana cara bermainnya. Oke, kita lanjut. Di sini saya punya pertanyaan pemantik, Bapak Ibu. Sekolah. Ya, oke. Jadi permainan tadi itu sebenarnya hanya untuk memancing fokus kita, ya. Ya. Selanjutnya saya di sini punya pertanyaan pemantik yang jawabannya adalah setuju atau tidak setuju, dan saya minta untuk diberikan alasannya kenapa setuju dan kenapa tidak setuju. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Setuju. Kenapa Ibu Ratna setuju? Untuk mendidik anak, kita harus mendisiplinkan dalam hal hukuman. Dalam hal hukuman bisa dikategorikan apa hukuman sesuai dengan anak, bukan hukuman fisik ataupun mental dan lain-lain, tetapi hukuman seperti memberikan pelajaran yang bisa untuk dimanfaatkan untuk dirinya sendiri. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Ratna. Jadi Ibu Ratna mengatakan setuju tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak, ya. Bagaimana Pak Jaswan? Kenapa tidak setuju? Tidak setuju karena tadi dinilai kita biasakan budaya positif. Makanya saya mengharapkan kita menumbuhkan disiplin siswa pakai budaya-budaya yang positif saja, tidak menggunakan lagi kata-kata hukuman. Ya. Baik, jadi ada dua, tidak setuju dan setuju. Kemudian yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif, bisa seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Kenapa Bu Evi setuju? Bersihkan sekolah itu. Misalnya kalau kita hukuman misalnya membersihkan sekolah dan apa itu? Membersihkan sekolah Dan membaca. Dengan kita memberikan hukuman tersebut, maka anak siswa dengan sendirinya akan terbiasa membaca dan membersihkan lingkungan. Jadi Bu Evi setuju, ya? Setuju. Ada yang tidak setuju? Setuju. Oke, setuju untuk nomor 2, setuju semua, ya. Yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju? Setuju semua, ya? Oke, setuju semua. Kenapa Bu Rahmanian? Ada alasannya? Ya, karena dengan dia mereka bisa termotivasi untuk mencari hal baru lagi.
Baik. Ya, jadi itu tadi pertanyaan-pertanyaan pemantik. Dan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini di slide berikutnya. Ya, jadi topik diseminasi kali ini itu ada beberapa topik. Yang pertama yang kita akan bahas hari ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol. Jadi nanti kita akan mengetahui posisi kontrol kita sebagai guru di mana. Jadi ada 5 posisi kontrol. Kemudian restitusi segitiga restitusi. Ya, jadi nanti ini kita akan bahas satu persatu. Ya, jadi ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya ya kegiatan kepalan tangan. Jadi akan ada kegiatan, saya mau ada 2 guru, ada guru A dan guru B. Pak Jason mungkin dengan Ibu Epi bisa merobek secari kertas. Ya, kemudian Bu Epi silakan tulis di secari kertas tersebut. Silakan Ibu Epi tulis benda berharga yang Ibu Epi miliki. Tulis apakah itu mungkin buku atau mungkin laptop atau mungkin apa. Kemudian Ibu Epi tulis kecil saja, kemudian diremas-remas, digenggam. Ya, benda berharga, satu saja benda berharga. Ya, silakan remas. Ya, jadi Bu Epi adalah guru B. Ya. Ya. Guru A ya, guru B adalah Pak Jaswan. Pak Jaswan silahkan melakukan segala daya upayanya untuk untuk kemudian Ibu Epi bisa membuka genggaman tangannya. Apakah itu dengan membujuk, mengancam, merayu, menghardik, atau apapun silahkan dilakukan untuk agar Bu Epi bisa buka genggaman tangannya. Silakan Bu, silakan. Rayu. Ya. Ada ke uang? Nah, jadi untuk ini langsung prakteknya ya. Ya, langsung. Oke, Bu Ep, tolong berikan itu apa yang sudah ada di genggamannya. Kalau tidak, ku cekek kau. Kan di situ kita gunakan semua itu ya? Iya, Bisa, oke. Berarti kamu mengancam. Atau sebentar saya belikan Indomie. Saya tidak makan Indomie. Genggamannya atau tidak? Ya, tapi dibuka saja genggamannya. Daripada kita bertengkar. Apa tujuannya kita ingin tahu ini yang ada di genggaman? Supaya saya tahu siapa yang ada di dalam hatimu. Oke. Oke, dibuka saja supaya berlanjut. Oke, Baik. siap. Ya. Berarti rayuan. Ya, terima kasih, beri tepuk tangan untuk teman kita. Ya, Bu Epi, bagaimana kenapa Ibu Epi bisa membuka genggaman tangannya? Karena rayuannya, atau karena takut karena ancamannya, atau bagaimana? Karena rayuannya mau dibelikan Indomie meskipun tidak makan Indomie. Oke, jadi Bu Epi termakan rayuannya. Ya, jadi apa yang kita pelajari dari kegiatan ini, Bapak Ibu, bahwa posisi kontrol ya. Jadi kontrol, ada posisi kontrol. Kasnya ada tulisannya Bu Epi. Ya, jadi Kantongnya. apa yang kita pelajari bahwa setiap orang memiliki posisi kontrol masing-masing. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita hanya bisa mengontrol diri kita. Jadi Ibu Epi tadi membuka genggaman tangannya bukan karena paksaannya atau bukan karena rayuannya Pak Jaswan tadi ya, tetapi karena Ibu Epi mengontrol dirinya sendiri ya, kemauannya membuka. Tapi kalau Bu Epi tidak membuka, dia tetap tidak akan membuka ya. Itu kontrol diri ada pada diri kita sendiri. Nah, ini yang sering kita lakukan
ya. Jadi bahwa kita sering berasumsi atau berilusi bahwa bahwa guru bisa mengontrol murid, ya, bahwa kita sering berilusi bahwa kita bisa mengontrol murid, ya, karena mereka memiliki kontrol mereka sendiri. Ya, kita paksa kalau mereka tidak mau, karena kontrol mereka punya kontrol masing-masing, maka tidak akan bisa itu. Kemudian selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ya. Tapi hanya sementara, Bapak Ibu, bahwa kritik itu biasanya akan lebih pada menjatuhkan diri orang tersebut. Artinya dia akan merasa tidak berharga, ya, dia tidak dihargai, seperti itu. Nah, ini kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, bahwa karena kita yang lebih tua dari mereka, kita berhak memaksa mereka mengikuti kita, itu, ya. Seharusnya tidak seperti itu, karena ketika orang tidak mau merubah dirinya sendiri, maka tidak akan bisa berubah. Itu karena mereka atau kita manusia memiliki posisi kontrol masing-masing, ya. Selanjutnya, stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon ini yang biasa kita sehari-hari kita lakukan. Kemudian teori kontrol ini adalah teori yang disarankan untuk kita terapkan. Yang pertama di stimulus respon, jadi ini perubahan paradigma, jadi dari stimulus respon ke teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Jadi kita biasa mungkin di rumah atau di masyarakat atau di sekolah dengan siswa, kita biasa mencoba mengubah siswa untuk berpikir sesuai pikirannya, sesuai dengan kita. Apa yang di pikirannya kita, kalau kita memberikan soal, jawabannya harus sesuai dengan pikirannya kita, ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha memahami pandangan lain dari murid kita, seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, bahwa kalau mereka misalnya makan di kelas, itu kita anggap sebuah kesalahan dan harus dihukum. Kalau dari teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Seharusnya kita mencari tujuannya dia melakukan itu kenapa, seperti itu, ya. Jadi orang lain bisa mengontrol saya, itu yang orang lain bisa mengontrol orang lain, seperti itu. Padahal hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita, ya. Jadi hanya kita sendiri yang kita tidak bisa mengontrol orang lain. Itu kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Itu tadi. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita sering ketika anak melakukan kesalahan kita membujuk, tapi kalau dia tidak melakukannya, kemudian kita akan memaksa, ya, kita akan memaksa untuk dia melakukannya. Di teori kontrol ada kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita harusnya memberikan pilihan-pilihan kepada anak, apa yang mereka mau, apakah yang ke arah negatif atau ke arah positif. Apakah mereka mau belajar, kemudian motivasi kepada anak, tapi sifatnya sementara, besok akan terulang lagi, karena sifat hukuman sementara. Kemudian motivasi eksternal lainnya itu adalah imbalan atau penghargaan tadi. Ketika kita tidak memberikan penghargaan, maka mereka tidak akan melakukan apa-apa. Jadi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu yang akan ada di benak anak-anak. Kalau saya melakukan ini, apa yang saya mau dapatkan? Kalau nanti saya disuruh pergi beli ini, ada jika gitu, ya, kalau di rumah seperti itu. Nah, kalau tidak ada hal yang dia akan dapatkan, maka tidak akan dia lakukan. Ya, itu adalah motivasi eksternal, dia bersifat sementara. Kemudian ada motivasi internal, ini untuk menghargai diri sendiri, sadar dengan apa yang dia lakukan, dia akan
melakukannya sesuai dengan motivasi intrinsipnya. Jadi dia menyadari bahwa kalau saya melakukan ini akan baik untuk saya. Jadi ada pelajaran yang mereka ambil dari perilaku yang mereka lakukan. Selanjutnya, ya, jadi dari Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan ini mengartikan merdeka, yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka diartikan untuk tidak terlepas dari perintah orang lain, jadi tidak dikontrol oleh orang lain seperti itu, tetapi akan cakap buat memerintah sendiri, dia akan cakap mengontrol dirinya sendiri. Seperti itu, ini yang dimaknai merdeka oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya ada dihukum oleh penghargaan. Ini mungkin yang dikatakan tadi bahwa penghargaan itu adalah motivasi ekstrinsik, ya, jadi eksternal, ya. Jadi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang lain, meminta, membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, betapa dampak dari pemberian penghargaan ini menurut Alfie Kohn, ya. Pengaruh, ya, jadi dihukum oleh penghargaan. Anak-anak itu ketika diberi penghargaan kemungkinan bisa dihukum oleh penghargaan tersebut. Jadi dia akan memberikan pengaruh yang jangka pendek. Kemudian penghargaan itu bisa menghukum mereka, artinya tidak akan mereka lakukan kalau tidak dikasih penghargaan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi kalau misalnya kita sering memberikan penghargaan, terus kita kemudian di suatu ketika kita tidak memberikan penghargaan, maka anak tersebut nanti bisa-bisa rusak hubungannya dengan kita. Dia benci kita, dia marah sama kita. Dia tidak kasih nih saya, dia tidak apresiasi, tidak memberi penghargaan sama saya. Saya sudah tidak juara nih tahun ini, semester ini, jangan nih saya tidak mau nih belajar sama bu guru, gitu misalnya, ya. Kemudian selanjutnya dihukum oleh penghargaan itu penghargaan menurunkan kualitas, ya. Jadi dia akan menurunkan kualitas anak. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Jadi seperti tadi yang saya katakan, kalau dia sudah tidak, misalnya sudah jatuh motivasinya, maka kreativitasnya juga akan mati atau hilang. Ya, dia sudah tidak akan mau berbuat apa-apa lagi. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi setiap manusia itu ada motivasi dari dalam dirinya. Ketika kita sering memberikan penghargaan, maka itu akan mengurangi motivasi dalam diri anak tersebut. Kemudian bentuk program kebajikan dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus. Jadi untuk memberikan apresiasi atau kebajikan kepada anak-anak itu kita harus beri pengakuan secara khusus. Jadi misalnya di kelas kita beri pengakuan secara khusus, oh iya kamu hebat sekali, gitu, ya. Kemudian pengakuan secara pribadi itu kepada anak. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid di kelas supaya tidak ada yang merasa tidak dihargai atau merasa rendah diri daripada temannya. Jadi sebenarnya ini yang kemudian di kurikulum Merdeka diharapkan tidak ada lagi sistem juara 1, juara 2, juara 3. Kasihan sama yang tidak juara, itu dia akan merasa rendah diri. Nah, ini yang kemudian pengakuan yang kita sebutkan kepada pengakuan kepada semua murid. Dan perlu dilakukan secara konsisten, jangan sehari 2 hari saja, seharus berkelanjutan agar hasilnya juga nanti bisa panjang. Kemudian fokus pada proses, ya. Selanjutnya contoh pengakuan apresiasi kebajikan, ya, ini adalah contoh-contoh kalimat yang bisa kita misalnya kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid di kelas kita, gitu. Ya, ini contoh-contoh, mungkin nanti kita akan melakukannya dengan bahasa-bahasa kita sendiri. Ya, misalnya saya menghargai kepedulian
kepedulianmu pada saat kamu membuat teman-temanmu di tugas kelompok, misalnya seperti itu ya. Selanjutnya, jadi tindakan guru ini ada hukuman atau ya, jadi ini saya mau minta pendapatnya Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu adalah hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, hukuman atau konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali tidak menggunakan masker ke sekolah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi ya. Jadi ini konsekuensi atau hukuman? Yang pertama itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Yang kedua? Konsekuensi. Yang ketiga? Konsekuensi. Yang keempat? Konsekuensi. Yang kelima? Konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Konsekuensi. Baik, mari kita lihat. Sudah perjanjian. Ya, ini jadi mencatat itu adalah hukuman. Yang kedua adalah hukuman. Yang ketiga adalah hukuman. Yang keempat adalah konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Ya. Kita lihat kesimpulannya di slide berikutnya. Ya, apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi? Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kita menyakiti anak dengan hukuman, kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, bisa saja anak-anak mendendam, ya. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Jadi hukuman itu akan membuat anak membenci kedisiplinan. Nanti saya mau dihukum lagi, gitu ya. Kemudian akhirnya dia tidak mau ke sekolah, ya. Kemudian paksaan, jadi di hukuman itu ada paksaan di dalamnya. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Jadi kalau sering dihukum nanti dia akan sembunyikan kesalahannya karena takut dihukum. Kemudian selanjutnya marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Jadi ini yang akan hadir di dalam diri anak ketika hukuman diterapkan. Kemudian ada konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, ya. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi dia tidak nyaman tapi dalam jangka waktu yang pendek. Ya, kemudian anak menghargai disiplin. Jadi dengan konsekuensi anak akan lebih menghargai disiplin. Kemudian stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan atau untuk sementara waktu, ya. Jadi mereka merasa kehilangan haknya, mereka merasa juga tidak nyaman atau merasa mereka diasingkan, itu dengan dalam waktu sementara saja. Jadi kira-kira mana yang lebih baik antara hukuman dengan konsekuensi? Ya, tentunya konsekuensi, ya. Ya, selanjutnya ya, kita beralih ke restitusi. Apa itu restitusi? Mungkin Bapak Ibu belum sudah pernah mendengar restitusi ini. Ya, jadi di sini ada penjelasan dari restitusi dari Gosen, ya, dari William Gosen. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan, itu seharusnya kita memberikan solusi yang baik, kemudian mereka kembali ke kelompok mereka, kembali ke teman-teman mereka dengan merasa dengan menerima dirinya, kemudian menghargai dirinya, tidak menjatuhkan, tidak merasa dijatuhkan, tidak merasa dibenci, seperti itu. Jadi dengan karakter yang lebih kuat, restitusi juga merupakan proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin jadi, ya. Mereka ingin jadi orang seperti apa, seperti itu, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang
lain. Ya, jadi nanti ini kita akan membahas bagaimana restitusi itu. Lanjut. Ini ada perbedaan antara hukuman. Ya, tadi ada hukuman, kita sudah bahas dengan konsekuensi. Nah, ada restitusi. Lagi di sana. Tadi konsekuensi itu lebih baik daripada hukumannya. Kalau di sini ada lagi restitusi. Restitusi ini dianggap lebih baik daripada konsekuensi. Jadi ada restitusi merupakan pilihan. Jadi nanti kita akan memberikan pilihan-pilihan kepada anak. Mereka mau pilihan yang baik atau pilihan yang buruk untuk dirinya mereka sendiri. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Dia akan menguatkan dalam waktu yang panjang. Jadi hasilnya nanti sampai mereka kakek nenek mereka akan kuat apalagi karakternya seperti itu. Kemudian karena mereka tahu kesalahannya dan kemudian tahu bagaimana mereka mencari solusi dari kesalahannya tersebut. Kemudian korban mendapatkan mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan. Kemudian jadi harus ada penguatan. Jadi di restitusi itu nanti ada penguatan yang harus kita berikan kepada anak. Kemudian masalah terpecahkan. Jadi masalah anak terpecahkan. Jangan dia pulang dia bawa masalahnya. Kenapa tadi ini guru dia hukum saya? Kenapa begini? Kenapa begitu? Jadi harus ada masalah harus terpecahkan sebelum mereka kembali ke rumah. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian ada pertanyaan, apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Itu kalimat-kalimat yang bisa dilakukan di restitusi. Kemudian murid atau anak menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Jadi dia bisa lebih menghargai dirinya dan bisa lebih menghargai orang lain. Selanjutnya, ya, ini 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan mereka. Jadi mereka melakukan sesuatu atau mencari solusi bukan untuk menebus kesalahannya mereka seperti konsekuensi, tapi untuk belajar dari kesalahan mereka. Jadi mereka tahu, oh ini saya salah, saya harus bagaimana seperti itu ya. Kemudian memperbaiki hubungan. Jadi ini bisa memperbaiki hubungan antara guru dengan murid atau dengan orang lain juga. Tawaran bukan paksaan. Jadi kita akan memberikan tawaran kepada anak-anak bukan paksaan. Kita menawarkan, kamu mau yang ini atau mau yang itu, mau yang salah atau mau yang benar, mau baik atau mau buruk. Itu. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi menuntut anak untuk melihat dirinya kembali. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi fokus untuk membangun karakter anak bukan tindakan anak. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi murid mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia kembali pada kelompoknya dengan merasa dihormati, dihargai, tidak rendah diri seperti itu. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Kemudian mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus. Jadi sebenarnya ada keyakinan kelas yang harus kita bangun sebelum kita melakukan restitusi. Jadi ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini tadi yang itu yang budaya positif yang dibangun dengan kalimat-kalimat positif. Misalnya menghargai, bertanggung jawab, itu harusnya ada di kelas-kelas kita masing-masing. Ini harusnya dibuat oleh wali kelas dengan atau guru mata pelajaran. Jadi karena setiap guru itu punya restitusi berbeda-beda, ya, punya restitusi yang berbeda-beda. Misalnya bertanggung jawab, nanti bertanggung jawab itu masuk apa saja di dalamnya. Kemudian menghargai orang lain, saling menghormati, saling menyayangi, itu jadi dibangun dengan kalimat-kalimat positif. Jadi itu yang harus kita sebenarnya hadirkan di dalam kelas. Kemudian ketika kita memberikan restitusi, itu yang kemudian kita akan gali lagi. Keyakinan kelas yang kita sudah sepakati, apakah masuk di dalam perilaku yang kamu lakukan? Dia akan kembali kepada keyakinan yang kita sudah bangun di kelas sebelumnya. Dan oh iya, dia akan menyadari, oh iya saya tidak bertanggung jawab kalau saya seperti ini. Oh iya saya tidak saling menghargai dengan orang lain kalau saya seperti ini. Seperti itu.
Ya, jadi ada keyakinan kelas. Selanjutnya ya, jadi ada kesepakatan kelas, ada juga keyakinan kelas. Jadi kesepakatan kelas yang ini adalah kesepakatan kelas, yang di sana itu adalah keyakinan kelas ya. Mungkin ini agak ya salah ini ya, ada kesalahan teknis sedikit. Jadi ini kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu lebih dekat dengan peraturan modelnya dia. Jadi ini datang tepat waktu, mengucapkan salam. Nah, kalau keyakinan kelas dia lebih abstrak ya. Jadi tidak terlihat tapi dirasakan, seperti udara, tidak terlihat tapi banyak manfaatnya untuk kita. Jadi kami guru dan murid saling menyayangi. Jadi kemudian kami, ini contoh saja ya, mungkin Bapak Ibu guru bisa mengembangkannya lagi. Kami murid yang semangat belajar. Jadi semangat belajar itu yang di dalam seperti apa. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman. Kami murid yang bertanggung jawab, seperti itu. Kami murid yang saling menghargai, seperti itu. Nah, selanjutnya ini peraturan dan keyakinan kelas, ini perbedaannya. Selanjutnya ya, ada ya, jadi selalu kembalikan buku ke tempat, itu ada tanggung jawab. Jadi ini nanti yang akan kita perkenalkan kepada anak-anak, keyakinan kelas bahwa tanggung jawab itu seperti apa. Ini salah satu contoh saja. Kemudian menghormati orang lain, dilarang. Ini dia menggunakan, ada beberapa menggunakan kalimat-kalimat negatif ini ya. Jadi kalau di keyakinan kelas itu kalimat-kalimatnya dibentuk dari kata-kata positif. Kalimat-kalimat positif: menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati, bersabar, kemudian keamanan, seperti itu ya. Selanjutnya kebutuhan dasar ya, ini kebutuhan dasar manusia ya. Manusia itu butuh kasih sayang dan rasa diterima, ini yang ada pada diri kita dan pada anak-anak kita. Penguasaan ya, mereka butuh penguasaan, kemudian kesenangan dan kebebasan ya. Ini 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi ada 5 posisi kontrol guru yang mungkin kita tidak menyadari. Nanti kita lihat dari video-video. Ada penghukum itu menghardik, dia biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir ya. Misalnya kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti, misalnya seperti itu, awas nanti saya hukum gitu ya. Kemudian ada pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini, ibu kecewa sekali sama kamu, kenapa kamu seperti ini. Nah itu. Kemudian ada teman, ada yang posisi kontrol kita sebagai teman dengan murid, membuat alasan-alasan untuk murid ya, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau, misalnya seperti itu. Ini jadi ada identitas gagal, kontrol dari luar, ini adalah menghukum, dan membuat rasa bersalah ini adalah identitas yang gagal yang membuat anak menghindari hukuman. Kemudian ada identitas berhasil atau kontrol dari luar, itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ini teman dan pemantau, posisi teman dan pemantau ini mengharapkan imbalan. Anak-anak akan mengharapkan imbalan dan ketergantungan kepada orang lain atau kepada guru. Kemudian ada posisi manajer, itu anak-anak akan menghargai diri sendiri. Ini posisi manajer. Dan kita disarankan menggunakan posisi manajer, tapi kita tidak serta-merta harus langsung ke sana, ke ujung, tapi kita step by step, pelan-pelan. Kita misalnya mulai dari teman, kemudian pemantau, tapi untuk menghukum dan membuat rasa bersalah itu sebaiknya dihindari. Kita bisa mulai mungkin dari teman, kemudian dari pemantau, kemudian sampai ke manajer, dan kalau bisa konsisten ke manajer, itu yang diharapkan. Kemudian selanjutnya ini ada video dari posisi kontrol. Kamu deh, pasti terlambat. Saya apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Guru
Ruina itu yang itu. Sana. Bu Nuri. Kamu keliling lapangan basket. Kenapa kita ada di posisi kontrol mana? Ruina itu. Kenapa? Kamu lagi berani-beraninya jawab. Ada pengakuan. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya lari Midem. Jadi itu tadi posisi kontrol sebagai penghukum. Posisi kontrol sebagai penghukum. Mudah-mudahan bisa disimak, nanti videonya saya akan kirimkan ke grup mungkin. Jadi posisi penghukum ini dia ciri-cirinya ada menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, membentak, memberi hukuman verbal atau fisik, dan dampaknya nanti akan berdampak murid menjadi pendendam, tidak. Buat kelapa muda, kita suka? Yuk, kita suka kan? Udah ada tuh, banyak. Oh, bagaimana rasanya ini? Kamu senang ya bikin ibu susah Pakai ya? apa saja? Kamu pakai gelas atau pakai ini? Mau pakai ini saja? Bilang iya. Bisa kak ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Di sini. Duh, Gusti Narem. Kamu suka Pa- ya kalau ibu ditegur bapak Pakai bapak siap sekolah? duduk di mana? Nak? Di sini. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kan sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Tidak apa-apa jika langsung bisa. Iya, langsung jalan. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan dapat lagi kalau kamu Ini begini tipe terus. mungkin. Bisa jangan. Hilang sudah. Cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ya, pembuat rasa bersalah ciri-cirinya itu suaranya cenderung lembut, tenang, kemudian namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Kemudian dampaknya itu adalah membuat murid merasa bersalah dan menghasilkan identitas yang gagal, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungannya. Itu dari dampak dari posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Selanjutnya ada Bukan di sini. Di sana di luar. Ada mau? Oh, di sini saja. Hati-hati ya. Aduh. Mas saya. Mas saya. Oh, ini. ini Kuenya kayak itu. selanjutnya Oke, Sob. posisi teman. Ini nih. Oke, Sob. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Itu posisi kontrol guru sebagai teman. Selanjutnya Pilih yang mana? silakan lihat ibu bapak guru ada di posisi mana saat ini. Yang pertama. Yang pertama. Nah,
Ya. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertiban, ya. Baik, Bu. Ya, itu posisi pemantau. Kita lihat posisi kontrol yang terakhir. Ini posisi yang disarankan, posisi kontrol sebagai guru yang disarankan. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa jawab saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling mengurangi tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Sedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Di luar ibu sana, kalian. Kira-kira akan bisa alarm kapan nih, Naren? Setelah sekarang, akan segera saya. Jadi Naren akan sewa alarm untuk bangun besok pagi. Minum. Dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Itu posisi manajer. Jadi ya, jadi tadi ada posisi penghukum ini ciri-cirinya ada menghardik, menunjuk-nunjuk, beracak pinggang, membentak, memberi hukuman verbal atau fisik, dan dampaknya adalah murid menjadi terdendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran. Kemudian ada posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Suaranya cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Kemudian dampaknya adalah membuat murid merasa bersalah dengan identitas gagal, kemudian rendah diri dan rendah diri dari dari lingkungannya. Dan ada posisi teman, ya. Posisi guru sebagai teman itu ciri-cirinya adalah suara guru akan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Kemudian murid merasa senang, aman, akrab dengan guru. Namun dampaknya adalah murid akan bergantung pada satu orang guru atau satu orang atau guru dengan menghadirkan faktor ketergantungan. Kemudian murid tidak mandiri dan tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Jadi karena ketergantungan, jadi dia tidak mandiri, dia mengharapkan bantuan dari guru tersebut. Kemudian sehingga murid akan berperilaku baik hanya pada orang-orang tertentu atau hanya pada guru yang menganggapnya sebagai teman. Dia akan berperilaku baik hanya pada guru tersebut.
Kemudian selanjutnya posisi pemantau, ya. Ciri-cirinya itu bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun bersuara tinggi. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Kemudian murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan apa yang ia tuju, dan tidak sepenuhnya mandiri. Jadi anak-anak tidak akan sepenuhnya mandiri. Selanjutnya ada posisi manajer tadi dalam video. Jadi posisi manajer ini adalah posisi yang sangat disarankan dalam menggali informasi kepada siswa dengan menyelesaikan masalah siswa. Ciri-cirinya adalah suara manajer itu netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif. Guru akan dengan tulus memberi pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Kemudian guru membimbing murid untuk memecahkan masalah secara mandiri. Dampaknya itu adalah murid dapat berefleksi atas tindakannya. Jadi dia bisa mengetahui tindakannya salah atau benar. Kemudian kemudian dia akan menjadi mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Lampu. Itu 5 posisi kontrol. Ada materi terakhir, itu adalah segitiga restitusi. Bagaimana kita memecahkan masalah siswa dengan atau masalah-masalah yang dihadirkan oleh siswa dengan menggunakan segitiga restitusi yang telah diterapkan tadi di dalam posisi kontrol guru sebagai manajer. Yang pertama itu guru seharusnya menstabilkan identitas. Jadi seharusnya guru menstabilkan identitas siswa dulu sebelum kemudian berlanjut ke proses selanjutnya. Jadi misalnya guru akan memberikan penguatan bahwa kesalahan semua orang bisa pernah membuat salah, tetapi kemudian solusi-solusinya yang kita harus lakukan adalah dengan hal-hal yang seperti apa, seperti itu. Kemudian setelah menstabilkan identitas, guru kemudian menanyakan keyakinan. Jadi ini yang saya bilang seharusnya ada keyakinan-keyakinan yang kita bentuk di kelas. Jadi guru akan menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang kemudian salah, kemudian nilai-nilai apa yang kemudian kita sepakati di kelas, apakah perilaku yang dilakukan murid itu sudah sesuai dengan keyakinan-keyakinan yang kita sudah sepakati, seperti itu. Kemudian selanjutnya validasi kebutuhan. Kita menanyakan alasan kenapa dia melakukan hal itu, kemudian bagaimana cara yang lebih efektif untuk mendapatkan kebutuhan mereka. Misalnya mereka butuhkan, saya butuh dihargai Bu, saya mau teman-teman saya lebih hargai saya, seperti itu. Ketika kita mengetahui kebutuhannya, kemudian kita mengarahkan bagaimana dia mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang lebih positif, seperti itu. Ya, jadi menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi kebutuhannya. Kita harus membantu murid untuk mengenali kebutuhan dasarnya, kemudian menanyakan keyakinan. Ya, jadi itu tadi pemaparan yang sempat saya lakukan dalam diseminasi budaya positif ini. Baik, terima kasih atas kesempatan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita kirim salam dan salawat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai sesama guru. Saya sangat berterima kasih kepada pemateri telah memberikan kita ilmu yang di pagi hari ini telah kita dengar bersama. Saya ada beberapa mengkonfirmasi
pengetahuan yang saya terima atau saya baca dengan apa yang disampaikan di dalam forum diskusi ini ya. Tadi ada satu segmen bahwa sekarang ini perubahan paradigma pembelajaran atau pendidikan sudah ada dengan merujuk ada beberapa teori tadi yang dimunculkan. Satu, teori stimulus respon, dua, teori kontrol, kemudian tiga, teori motivasi. Tapi saya menurut pemahaman saya tadi ini seolah-olah membandingkan teori yang satu dengan teori yang lain. Seperti contohnya tadi ada namanya teori stimulus respon, dimunculkan tabelnya, kemudian dimunculkan juga teori kontrol sebagai pembandingnya, sehingga di situ ada kesimpulan bahwa seolah-olah teori stimulus respon itu sudah tidak relevan lagi untuk kita gunakan. Bahwa itu ada ilusi ada ilusi, sehingga saya beranggapan bahwa teori stimulus respon sudah tidak relevan lagi kita gunakan. Padahal sesungguhnya kita sebenarnya bisa mengontrol juga, kalau menurut saya kita bisa mengontrol orang lain atau siswa kita. Terbukti dalam proses tadi sebagai pemateri kan mengontrol juga kami. Nah, ini kan membuktikan bahwa ternyata di dalam pendidikan akan berhasil ketika kita mampu menciptakan suasana. Proses penciptaan suasana itu berarti proses mengontrol sebenarnya supaya kita itu fokus kepada terpukau, bisa fokus dengan apa yang disampaikan. Kalau tidak seperti itu, seperti teori kontrol tadi bunyinya bahwa menunggu saja, nggak usah ada ilusi-ilusi, maka ya otomatis kita kan punya ego masing-masing. Ya silakan Anda bicara, saya menunggu saja, kan menunggu kesadaran pribadi. Sehingga saya tadi berkesimpulan ada satu hal yang memang perubahan paradigma ini belum bisa kalau untuk diri saya terima itu, karena tetap teori stimulus respon itu masih tetap berfungsi untuk kita terapkan dalam dunia pembelajaran. Jadi sempat dibahas masalah teori motivasi. Kebetulan sekali teori motivasi ini saya pernah teliti ini teori motivasi, pencetusnya Abraham Maslow, sehingga ini sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Namun memang kita sebagai seorang guru harus selalu diingatkan. Makanya sangat berterima kasih ada teman guru yang datang untuk mengingatkan kita saat kita tertidur. Kan kita sementara lagi tertidur ini, sehingga harapan saya ini bukan yang pertama dan terakhir. Tapi mudah-mudahan selalu bisa juga diajak teman-temannya untuk membangunkan kami ini yang lagi tertidur ini, membangunkan kami. Saya kira itu tanggapan dari kami sebagai peserta. Ya, saya sedikit akan menanggapi tadi di awal adalah tentang teori kontrol ya Pak. Jadi teori kontrol ini seperti dikatakan tadi bahwa kita hanya bisa mengontrol diri kita tidak bisa mengontrol diri orang lain. Jadi apa yang saya lakukan bukan mengontrol Bapak Ibu untuk fokus, tetapi saya mengarahkan seperti kata Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, bahwa pendidikan itu adalah menuntun. Jadi sebenarnya saya bukan mengontrol, jadi kita tidak mengontrol orang lain, tetapi kita menuntun kemudian untuk mengarahkan mereka itu untuk kembali ke keyakinan-keyakinan yang ada pada dalam diri mereka. Apakah jadi saya tidak mengontrol, kita tidak mengontrol orang lain, tetapi kita mengarahkan dia kepada keyakinan-keyakinan positif. Seperti itu. Jadi seperti tadi yang kegiatan yang dilakukan dari guru A dan guru D itu dengan kepalan tangan. Jadi apa yang kita lakukan untuk kemudian membuat dia mengontrol dirinya untuk membuka kepalan tangannya itu adalah dengan cara kita menuntun dia untuk meyakini bahwa kita percaya kepada kita untuk membuka kepalan tangannya. Itu menurut apa yang saya dapat
motivasi juga, tetapi sekali lagi dikatakan adalah secara eksternal atau eksternal itu artinya tidak dampaknya sementara seperti itu. Teori kontrol ini dipercaya bahwa dia akan memberikan dampak yang panjang sampai kakek nenek sampai tua mungkin ini akan dibawa. Jadi karakter mereka terbentuk dari ya. Itu tadi, jadi motivasi itu ada yang eksternal dan ada yang internal ya. Jadi kalau yang eksternal itu seperti pada hukuman ya. Jadi anak-anak nanti akan berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan ini gitu. Kalau kemudian untuk ada lagi yang mendapatkan imbalan atau penghargaan, nanti anak-anak akan berpikir apa yang akan saya dapatkan apabila saya lakukan ini. Nah seperti itu. Tetapi kemudian kalau di motivasi internal ada tujuan untuk pada disiplin positif itu untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi mengetahui, kita mengarahkan untuk murid mengetahui perilakunya, kemudian apakah perilaku itu baik untuk dia atau tidak, seperti itu ya murid. Ya saya kira itu Pak. Ada lagi? Cukup ya. Saya ingin kemudian merefleksi apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Sekolah Bahagia. Sekolah Bahagia. Iya ya. Oke. Refleksinya seharusnya ini saya ada di tampilan, tapi karena mati lampu jadi saya bacakan saja. Hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu setelah melihat materi ini, kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, kemudian peran Among seperti apa yang telah Ibu lakukan dalam diseminasi, misalnya peran seperti apa yang sudah Ibu merasa Bapak Ibu merasa lakukan ketika sedang melihat 5 posisi kontrol tadi, dan kemudian Bapak Ibu akan menjadi seperti apa dalam posisi kontrol tersebut. Bapak Ibu pilih posisi kontrol yang mana? Mungkin ada 1-2 orang yang bisa memberikan refleksi dari apa yang didapatkan di diseminasi budaya positif ini. Mungkin Pak Jaswan. Baik, untuk yang kami dapatkan khususnya untuk diri saya pribadi dari materi yang telah disampaikan oleh rekan kita, yang pertama saya kembali mengingat lagi cara-cara pengajaran yang selama ini saya laksanakan di dalam sekolah, di dalam kelas. Ternyata memang banyak sekali kekurangan di sana. Dan tadi sudah banyak kekayaan keilmuan yang perlu kita terapkan dalam pembelajaran sehingga pembelajaran itu semakin membahagiakan sebagaimana tadi nya. Kemudian tadi ada perasaan tentu dalam pemberian materi ini, andai tidak mati lampu memang perasaan kita sangat senang, sangat bahagia karena kita kembali diingatkan lagi terkait dengan teori-teori motivasi, teori-teori stimulus respon, dan teori ada tadi teori kontrol yang saya baru lihat ini sebagai pembanding dari teori yang selama ini saya tahu, teori stimulus respon. Saya kira itu saja untuk dari saya, tetapi mungkin sebentar saya ada beberapa pertanyaan ya. Saya kira itu saja ya. Mungkin dari Ibu Nuraini. Terima kasih. Dari awal materi yang dibawakan, saya merasa untuk pribadi saya senang sekali dengan adanya pemaparan tadi itu, pemaparan yang begitu lugas sehingga selama ini yang kami terapkan sudah ada di situ, dan
baru kita tahu ada yang apa yang terakhir tadi itu manajerial. Ternyata dari pemantau teman dan yang paling berkesan itu sudah itu yang di manajer. Berarti selama ini kita mengajar ya semua, kita mau bilang bagaimana ya, semua ada di situ tapi di manajer belum kita sentuh. Betul. Kesenian kita sering juga kita ingin melakukan terhadap siswa, tapi sering terkendala kami itu melihat sikap siswa lagi, sehingga menimbulkan kita sebagai guru akhirnya bagaimana ya? Jadi dengan melihat tadi pemaparan materi yang cukup bagus, yang lugas dan sangat mendetai bahwa disitulah kita di manajer harus kita belajar. Dan cukup, saya senang sekali pada hari ini. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Luar biasa sekali, memang materi ini juga sangat luar biasa untuk saya. Saya baru dapatkan di pendidikan guru penggerak ini, walaupun materi ini saya dapatkan dalam ruang kolaborasi virtual, tidak secara pertemuan langsung, tapi ini sudah sangat membuka paradigma baru di dalam kehidupan saya sebagai pendidik. Jadi Bapak Ibu, memang semuanya yang sudah kita dapatkan tadi ini adalah hal-hal yang mungkin baru, mungkin ada yang sudah kita terapkan, ada yang belum kita terapkan, dan mungkin dalam hati kita mungkin terbesit bahwa susah sekali, sulit sekali kita menjadi seperti ini, sulit sekali mungkin menjadi seperti manajer dengan kondisi-kondisi siswa yang seperti di lapangan itu. Memang kita akan merasa kesulitan, tapi mari mencoba untuk menerapkan terus-menerus, dan kemungkinan hasilnya akan kita lihat tidak pada besok hari, lusa, atau kemudian tahun depan, tidak seperti itu. Hasilnya akan kita temukan ketika mereka dewasa nanti. Jadi mereka akan bisa menjadi pribadi yang menghargai diri, kreatif, kemudian menghargai orang lain, kemudian berbudi pekerti luhur, itu yang kita harapkan. Dan ketika hal itu tercapai di masa depan, maka itu yang kemudian menjadi hal yang membahagiakan diri kita, yang membuat kita sebagai guru menjadi bangga, dan insya Allah pahalanya akan mengalir ketika hal-hal positif yang didapatkan murid dari kita. Seperti itu. Itu yang saya rasakan juga. Mari, jadi saya mengajak teman-teman untuk merefleksi dari pembelajaran kita sebelumnya, dan menerapkannya tidak pada setelah hari ini saja, tetapi secara konsisten dan berkelanjutan. Itu saja dari saya, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua proses kegiatan yang saya lakukan tadi, saya harapkan ini sebagai contoh untuk kita terapkan di sekolah, mulai dari permainannya tadi, mulai dari pembukaannya, mulai sampai hingga penutup. Mungkin ini sebagai contoh untuk saya juga belajar menerapkannya di sini. Saya berharap teman-teman juga bisa belajar menerapkan di kelas, supaya anak-anak bisa termotivasi untuk belajar. Kalau mereka bosan, kita kembali lagi ke permainan misalnya, seperti itu. Jangan